Yuk sobat kreatif, masih di Backyard Trip. Di video ini saya mau ngobrolin perkembangan dunia aroid. Dari yang saya amati sekarang banyak ini kolektor-kolektor maupun kawan-kawan yang memiliki jenis-jenis philodendron maupun anthurium yang mulai belajar menyilangkan. Jadi karena sekian lama memelihara jenis-jenis ini, terus sekarang banyak dari tanaman-tanaman tersebut mengeluarkan spadik atau mengeluarkan bunga. Jadi ini kawan-kawan mulai tertarik untuk menyilangkan, dan menyilangkan jenis-jenis di aroid ini emang satu hal yang bisa menjadi daya tarik dan bahkan mungkin punya prospek ekonomis yang akan cerah nih di masa yang akan datang. Jadi dari persilangan atau hibrid itu tidak jarang ditemui atau dihasilkan hibrid yang unik, yang hibrid yang menarik dan mungkin secara estetis maupun secara perdagangan dia menjadi sangat digemari. Ini salah satu contoh philodendron saya yang saat ini mengeluarkan spadik atau bunga. Ini Plomanii ya. Dia bunganya di bawah, bagian bawah seperti ini, ada berwarna kemerahan dan putih. Dan masih ada beberapa lagi tanaman-tanaman philodendron di sini yang mengeluarkan bunga. Tentunya saya juga mau ikut menyilangkan dari jenis-jenis philodendron, dan juga ada jenis-jenis anthurium untuk harapannya tentunya mendapatkan hasil persilangan yang menarik. Secara umum di video ini mungkin saya hanya akan memberi semacam pembahasan umum ya. Jadi nanti kita akan coba membahas bagaimana menyiapkan indukan-indukan baik philodendron maupun anthurium untuk disilangkan. Kita juga mau coba mengenalkan macam karakter dari indukan-indukan jenis-jenis tersebut, dan sedikit teknik untuk penyerbukan atau penyilangan antar jenis yang diharapkan bisa menghasilkan jenis hibrid yang menarik. Oke ya. Selanjutnya, kalau kita mau menyilangkan, yang kita perlu pahami selain tadi kita udah punya taruhlah kita punya jenis philodendron maupun anthurium yang cukup banyak ya indukannya, dan sudah dewasa dan sudah mengeluarkan spadik. Kalau kita mau menyilangkan, kita harus memperhitungkan karakter-karakter tanaman yang mau kita silangkan dan apa karakter yang kita harapkan untuk muncul dari hasil persilangan atau hibridnya. Jadi kayak philodendron sendiri, dia itu ada paling enggak dari sisi cara tumbuhnya, ada yang merambat, ada yang agak menjalar seperti Velcosum ini, tapi bisa lebih melebar. Kalau Floridagus ini dia lebih ke atas, dan ada yang tumbuh roset seperti di sini kita punya Ring of Fire, ini roset ini. Kalau ini Juice ini agak memanjat juga. Jadi cara pertumbuhannya, terus bentuk daunnya, karakter daunnya, baik bentuk, warna maupun tekstur, ketebalan mungkin kan. Terus di sini ada petiol juga kan, bermacam-macam nih petiolnya nih atau tangkai daunnya. Itu semua karakter-karakter tiap jenis yang tentunya harus kita pertimbangkan kalau kita ingin hasil tertentu dari hasil penyilangan philodendron. Ambil contoh ini Floridagus nih ya. Floridagus ini silangan dari Wamiferum dan Pilopedatum. Jadi muncullah Floridagus. Karakter dari Floridagus ini yang ngikut pedatum dan Squamiferum. Terus saya coba kenalkan juga perbedaan dari bunga
baik dari philodendron maupun anthurium. Jadi kalau philodendron itu dia nanti keluar padik seperti ini yang di dalamnya ada putik dan pada waktu tertentu keluar polen atau benang sari. Dan lokasi dari putik dan benang sarinya berbeda kalau di philodendron. Beda halnya dengan di anthurium. Kalau anthurium, putik dan benang sari itu pada satu lokasi yang sama, cuma waktu matangnya saja yang berbeda. Jadi kalau di anthurium merata, kalau di philo itu lokasinya berbeda. Itu juga kita harus pahami. Terus ini saya ada tips nih ya. Jadi kalau untuk jenis-jenis philodendron, ada jenis-jenis philodendron yang mengeluarkan bunga secara sering. Artinya dia produktif dalam mengeluarkan spadik bunga. Ini tentu saja akan sangat mendukung untuk kalau kita mau melakukan persilangan, karena tidak semua jenis itu mengeluarkan bunga sering ya. Untuk jenis Floridagus ini contohnya, ini sangat produktif ya. Jadi ini saya punya indukan-indukan yang besar, ini yang kecil aja untuk contoh. Itu indukan besarnya itu bunganya tuh hampir nggak putus. Jadi habis mengeluarkan bunga lagi, dan itu bisa dimanfaatkan untuk menyilang pada jenis philodendron lainnya. Tapi untuk jenis-jenis philodendron seperti auriculatum ini, dia kalau keluar bunga biasanya cuma satu masa keluar, taruhlah 5-6 bunga, tapi habis itu dia dorman lagi, nggak keluar bunga lagi. Jadi tidak sambung menyambung. Hal-hal seperti itu tentunya harus dipertimbangkan kalau kita mau melakukan penyerbukan. Jadi Floridagus dan Squamiferum itu bagus untuk sumber baik putiknya maupun benang sarinya untuk dilakukan penyerbukan. Oke, satu lagi saya mau kasih ilustrasi lah ya. Jadi kalau kita berhasil melakukan penyerbukan, persilangan antar dua jenis yang berbeda, baik itu jenis philodendron maupun anthurium, itu nanti hasilnya bisa kita baca dari karakter tanaman hasil atau hibrid dari hasil persilangan itu. Ini saya kasih contoh. Ini seperti halnya ini. Ini kalau kawan-kawan bisa lihat di sini, ini salah satu hibrid hasil persilangan di mana dia punya karakter tulang daun coklat, warna cenderung gelap daunnya, dan variegata. Besar kemungkinan ini merupakan hibrid dari Hukeri variegata. Hukeri variegata saya punya di sini. Hukeri variegata dan jenis-jenis berdaun gelap seperti halnya burgundi. Ini anthurium burgundi, ini gelap, dan persilangan dari dua jenis itu diperolehlah hibrid yang menarik, mewarisi sifat dari induknya. Jadi itu ya menariknya saat ini kalau kita sudah bisa memahami teknik-teknik penyilangan, bahwa untuk menghasilkan tanaman variegata pun kita tidak perlu repot dan lama bersabar menunggu hasil dari mutasi alami. Jadi sekarang kita bisa menghasilkan tanaman variegata tentunya dengan menyilangkan antara jenis yang memiliki variegata dan jenis lain yang kita inginkan. Ini salah satu contoh hibrid yang kita juga bisa baca karakternya, bahwa ini pastinya dia dari jenis Hukeri ya, tapi dia punya tulang daun merah ini saya yakin dari Hukeri
tangkai merah seperti ini. Diberi tangkai merah, tapi karakter warna daunnya adalah variegata, jadi tentunya dia punya indukan yang variegata juga. Untuk philodendron yang tenar seperti yang saya sampaikan itu ada contohnya dari jenis Florida Bruns. Sekarang ini cukup terkenal itu. Dan itu sebenarnya satu persilangan yang ekstrim ya, karena Florida Bruns itu kalau nggak salah saya dengar itu hasil hibrid dari Florida Goose disilangkan dengan Black Cardinal satu. Jadi jenis philo yang karakternya jauh berbeda, tapi berhasil disilangkan dan hasilnya sangat cakep, punya karakter yang unik. Itu yang hasil dicapai adalah tanaman yang dengan pola tumbuh yang roset, tapi punya bentuk daun yang meruncing, yang merupakan karakter dari Florida. Jadi itu ya kawan kreatif, ini mungkin perkenalan aja. Jadi kalau kita mau menyilangkan jenis-jenis philodendron maupun anthurium di rumah kita yang sudah dewasa dan mengeluarkan spadik, yang satu itu kita perlu menyiapkan tanaman-tanamannya, ditata untuk memudahkan kegiatan penyilangan, kita pahami karakteristiknya, dan tentunya kita harus paham juga teknik penyilangannya. Nanti di video-video berikutnya mungkin masalah detail dari teknik penyilangan itu akan kita bahas. Tapi tentunya untuk menyilangkan kita membutuhkan indukan-indukan dalam jumlah yang memadai dengan karakter yang juga bervariasi. Oke, selamat mencoba.